warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwan wal akhwat sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan daripada kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah lil Habib al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Kita masih ada di bab muqaddimah. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Talabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, hukumnya adalah wajib. Ala kulli muslimin, untuk setiap orang muslim. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari riwayat sahabat Anas bin Malik. Nah, hukum menuntut ilmu sudah mutlak, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslimin. Dalam konteks yang lain, wa muslimat, dan orang beriman, orang muslim perempuan, hukumnya wajib. Artinya wajib, harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Wajib, ketika ditinggalkan maka dia berdosa. Berdosa artinya dia akan mendapatkan siksa. Siksa artinya tempatnya tidak lain dan tidak bukan, tempat penyiksaan adalah neraka. Maka agar terbebas dari api neraka, salah satunya yang harus kita berbuat, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Siapa orang mau menuntut ilmu di dunia, maka artinya dia sedang menempuh jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Siapa orang yang menuntut ilmu, maka dia sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, man yuridullah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas diri seseorang kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap agamanya. Maka seseorang yang berjalan di jalan ilmu, seseorang yang mau meniti jalan menuju tempat ilmu, seseorang yang mau mendatangi tempat ilmu, maka dia sedang seyogyanya berjalan kepada jalan di mana jalan itu ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda yang lain, Rasul pun menerangkan bahwasannya majlisul ilmi, majlis ilmu itu apa? Riyad min riyadil jannah, adalah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin bergabung nanti dengan Rasulullah ke taman surganya Allah di surga, maka datanglah dulu di tamannya yang ada di dunia ini, yaitu majlis ilmu. Wa ba'du, lalu selanjutnya, fahadihi masailu mukhtasarun min ba'di kutubin hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban. Sesungguhnya buku ini berisi berbagai persoalan ringkas yang sebagian besar diambil daripada kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, penulis kitab Ihya.
Jadi kitab ini, kitab daripada Risalatul Jami'ah ini, Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsi banyak mengutip daripada kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Man arafaha wa amila biha, barang siapa yang memahami serta mau mengamalkan isi daripada kitab ini, narjulahu, maka kami berharap untuknya minallah, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, an yakuna min ahlil ilmi, maka dia dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ahli ilmu, menjadi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, orang alim, zahiran wa batinan, ahli zahir dan ahli batin, yang memiliki daripada keluar biasaan daripada Allah secara zahir dan secara batin. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah lah yang maha memberi kuasa dan memberi taufik. Kita masuk kepada bab yang pertama. Kalau tadi masih dalam muqaddimah daripada kitab ini, Al-Aqaid. Bab yang pertama menerangkan tentang akidah. Arkanul Islam, rukun Islam, masuk kepada rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Sahadatu an la ilaha illallah, seseorang yang mengaku Islam, langkah pertama yang harus dia kerjakan adalah Sahadatu an la ilaha illallah, bersahadat, percaya, yakin bahwasannya mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia percaya dengan sepenuh hati bahwasannya Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya. Tidak ada daripada Tuhan selain Allah, dan nabi terakhir adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya daripada dia setelah bersahadat, wa iqamus shalah, mendirikan solat. Orang yang mengaku beriman kepada Allah harus melaksanakan solat. Solat hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Sehari semalam 5 waktu harus dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran bahwasannya itu kewajiban daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengerjakannya. Mari kita lihat saudara. Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktu sehari semalam 24 jam. Kita diberikan makan, kita diberikan gratis untuk menghirup daripada udara, oksigen. Allah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, maka sangat-sangat sombong ketika kita tidak mau untuk melaksanakan solat. Kalau kita tidak mau melaksanakan solat, artinya kita sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak, Allah memberikan makan kita, memberikan kita kesempatan untuk hidup 24 jam dalam sehari. Solat kita hanya sebentar, 5 waktu, dan setiap solat hanya kurang lebih 5 menit. 5 menit dikali daripada 5 waktu, 25 menit. Setengah jam saja jumlah solat kita ketika dihitung. 5 menit di waktu subuh, 5 menit waktu duhur, asar, maghrib, isya, semuanya jumlahnya hanya sekitar 25 menit, tidak sampai setengah jam. Setengah jam kita untuk kita sendiri. Allah tidak butuh dengan solat kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh ibadah kita, yang butuh solat kita, hanya kita sendiri. Lalu ketika kita tidak mau melaksanakannya, maka kita sudah melakukan suatu kesombongan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita tidak butuh dengan Allah. Perlu kita catat, yang butuh kepada Allah adalah kita sendiri. Selain daripada kita tidak butuh, siapapun tidak butuh dengan solat kita. Maka mari laksanakan solat agar kita mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamus shalah, mendirikan solat. Wa ita'uz zakah, membayar zakat ketika harta sudah sampai nisab. Ketika harta dalam satu tahun sudah sampai nisab, wajib mengeluarkan zakatnya. Jangan sayang mengeluarkan zakat. Sedikit zakat itu hanya 2,5%. Apabila kita punya uang 1 juta,
seandainya itu hitungan daripada hitungan yang sudah sampai daripada nisab. Ini perumpamaan saja. Seandainya 1 juta kita punya uang, yang kita keluarkan hanya 2,5%, yaitu 25.000. Ngeluarin uang 25.000 ketika kita dapat 1 juta sangat sedikit. Tinggal dikalikan ke atasnya. Mari keluarkan zakat, karena ketika kaum muslimin mengeluarkan zakat, tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang terlantar, tidak ada lagi yatim yang akan kelaparan, janda-janda miskin yang akan kesulitan daripada memasak dan seterusnya. Bila semua kaum muslimin yang mempunyai hartanya sampai kepada nisab dalam 1 tahun, mereka semua mau mengeluarkan zakat, maka semua sudah teratasi daripada kemiskinan dan kekurangan yang ada di bumi ini. Mari sadarkan diri kita, sadarkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa mengeluarkan zakatnya, sehingga bisa terlaksana semua kebaikan di muka bumi ini. Wasaumu Ramadan, selanjutnya daripada rukun Islam adalah yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ketika kau mengaku Islam, ketika kau datang bulan Ramadan, haruslah kau bersenang hati, bukan bersedih hati. Bulan yang hanya datang sekali dalam 1 tahun. Maka mari bergembira dengan bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan. Dengan itu mari kita berpuasa sebulan lamanya. Wajib hukumnya tidak boleh kita tinggalkan. Wahijjul baiti, dan berhaji ke Baitullah, yaitu ke Mekah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melaksanakannya, mampu secara fisik, mampu secara biaya, mampu untuk meninggalkan harta untuk orang-orang yang ditinggalkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi yang sudah mampu, segera berangkat, jangan ditunda. Ma'al ikhlas wa tasdiq, menjalankan itu semua harus dengan keikhlasan, didasari dengan keikhlasan. Syahadatnya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua harus dengan keikhlasan. Tidak cukup dengan keikhlasan, begitu juga wa tasdiq, harus dengan keyakinan hati, harus diyakini apa-apa yang dikerjakan itu adalah keyakinan dia yang benar, benar-benar berasal daripada hatinya. Faman lam yakun mukhlisan, barang siapa yang tidak mengerjakan rukun Islam ini dengan daripada keikhlasan, maka apa? Fahuwa munafik, maka dia adalah termasuk orang munafik. Dia bersahadat tapi tidak ikhlas, dia solat tapi tidak ikhlas, puasa tidak ikhlas, berzakat tidak ikhlas, berhaji tidak ikhlas, hanya karena sesuatu hal, maka dia termasuk orang yang munafik, orang yang tidak benar dalam keislamannya. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbih, dan barang siapa yang tidak meyakini rukun Islam ini dalam hatinya, dia hanya ikut-ikutan saja atau hanya tipu daya saja, dia bersahadat karena sesuatu hal, dia mengucapkan kalimat syahadat karena ingin menikah dengan seseorang, atau ingin mendapatkan sesuatu daripada manusia, atau dia sholat karena sesuatu, tidak ikhlas karena Allah, tidak mau mengerjakan itu karena Allah, ada maksud tertentu, dan seterusnya dan seterusnya, fahuwa kafir, maka dia termasuk orang-orang kafir yang tidak benar Islamnya, yang tidak murni Islamnya, hanya Islam menjadi kedoknya, maka dia termasuk orang-orang kafir, tidak diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini menjadi pengingat bagi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap daripada perbuatan kita. Jadi rukun Islam perlu kita ingat ada 5. Yang pertama adalah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, mengerjakan atau membayar zakat,
mengerjakan daripada puasa sebulan lamanya di bulan Ramadan serta beribadah haji bagi yang mampu menunaikannya. Barang siapa yang mengerjakan rukun-rukun tersebut, rukun Islam itu didasari tidak dengan keikhlasan dan keyakinan dalam hati, maka dia termasuk orang yang munafik. Dan barang siapa yang tidak meyakini dalam hatinya apa-apa yang dia kerjakan tersebut, dia bohong dengan apa yang dia kerjakan, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Maka kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang bukan daripada orang yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ikhlas dalam mengerjakannya, yang tidak yakin dalam mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan keluarga kita daripada kemunafikan dan daripada kekafiran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa kama wasallafna salam siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana wa ya kana nasta'in. Sekian, insyaallah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Untuk malam ini malam Ahad, seperti biasa rutinan di Puri Araya CJ 12A. Silahkan semua ikhwan akhwat boleh hadir ba'dal isya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.